What's up kalian para wibu? Kembali sama gue Rasham Dan nama gue Fadlan. dan selamat datang di video podcast rekomen anime kali ini. Jadi di video kali ini kita akan ngerekomen anime harem nih. Jadi kali ini kita akan ngerekomendasi harem, tapi catch-nya kali ini kita nggak boleh rekomendasi harem yang terkenal ya. Maksudnya yang terkenal itu bukan yang kayak baru-baru kayak misalnya ya mau gakuin apa sih namanya, terus habis itu kayak yang sekarang juga lagi tayang, habis itu juga kayak gue lupa dah. Yang lo rekomend waktu itu apa sih? Release Hero. Iya, Release Hero. Enggak, kita dan kayak bukan kayak gitu juga. Dan kita enggak rekomend Tolafru atau misalnya Destinda. Kita rekomend yang benar-benar dulu banget dan mungkin ada beberapa yang sedikit baru. Yang mungkin yang udah nonton dulu, mungkin agak nostalgic denger namanya. Iya, agak nostalgic. Sekarang pas kita nge-search juga kayak ini bagus nih. Dan sebelum kita mulai, gue akan ngasih tahu ke kalian nih, karena gue tadi sama Padahal habis istirahat bentar, habis ngebikin video Oshinoko dan kita ngeliat Instagram nih, dan ada Instagram yang ngebikin gue agak trigger nih. Kali ini gue bikin agak trigger. Funny aja gitu. Karena gue nggak nyebut Instagramnya atau misalnya dia juga ngasih dari, kalau nggak salah orang yang komen dari Goof Epi itu. Dia bilang katanya Oshinoko itu animenya kurang fun persahabatan. Well, that's the let me point. tell you something, my boy. Anime ini nggak punya tag idol. Apa? Anime ini nggak punya tag idol. Nggak ada sama Lu sekali. cari dimanapun nggak ada tulisannya idol. Nope, it's just a tema. Tema is not a point. Itu bukan sebuah something yang serinya bakal kayak this is a thing, we do this thing. No, it's just a setting. That's it. Jadi anime ini tuh bukan yang dimana settingannya idol happy go lucky kita joget gitu. No. Settingan idol, sudah kan gue jadi ngomong idol kan. Settingan anime Oshinoko ini basically ya tadi kayak Padahal bilang temanya idol, settingan tapi genrenya drama psikologikal Supernatural. Emang ada ya? Ada. Oke. Dan yang itu jadi bener-bener basically ini bukan ngomongin idol yang go lucky happy. No. Basically ini ngebuka mata lo semua kalau ke agensi idol di Jepang itu kayak gitu. Kayak di anime Oshinoko. Anyway, back to the topic. Back to the topic. Jadi kali ini kita akan rekomendasi anime tadi apa? Harem. Dan ya seperti biasa kemarin kita akan sweet dulu nih ya kan. Gue dulu atau lo dulu? Gue dulu. Pertama, gue akan rekomendasi anime ini ada berhubungan dengan mecha, tapi bukan mecha banget sih. Ini Infinity Stratos. Klasik. Yes. Klasik. Gue mikir loh kemarin, kata gue masukin apa ya? Oke. Jadi ini Infinity Stratos ini adalah anime harem. Basically temanya ini, bayangin lu di anime. Oh ya, by the way, gue mau ngasih tahu juga. Jadi kita ngerekomen anime ini, sinopsis itu benar basically dari apa yang kita nonton. Dan kita berusaha nggak terlalu spoiler banget agar kalian bisa langsung nonton. Dan juga anime harem ini gak bakal kayak kita, maksudnya itu kayak bukan yang dimana susah banget untuk ditonton. Basically ini fun dan untuk anime wibu-wibu baru ini enak banget untuk ditonton. Lanjut, Infinity Stratos ini menceritakan tentang anime yang dimana bayangin lu laki-laki nih, ya kan. Jadi di dunia ini ada sekolah kayak basically kayak armor atau gue nggak tahu kurang tahu juga kayak pokoknya basically armor mereka gitu. Tapi armor mereka ini kebanyakannya bisa pakai itu perempuan. Tapi lo laki-laki sendiri yang bisa pakai armor ini dan lo masuk ke sekolah full perempuan semua. Dan sekolah ini nggak cuma hanya di Jepang, banyak banget representatif karakter dari Cina, dari Prancis, Inggris, abis itu Jerman atau Rusia gue lupa ada ini loh, ada Meksiko apa gitu. Nggak ada Meksiko anjing mabok ya? Bukan, yang banteng apa? Hah? Yang kalau lo ituin banteng Matador dari mana? Enggak, kan Prancis kan yang karakter kuning. Gue tuh drama juga sih jadi. Nih, karakter biru itu seingat gue London. Ya kan, terus habis itu yang Twin Tail Cina. Nah, yang satu lagi ini Jerman atau enggak ini Rusia, gue lupa yang kecil itu. Nah, pokoknya banyak banget referensi. Dan overall kayak gitu sih basic story-nya. Jadi harem yang ya untuk story-nya kalau gue boleh jujur ya 7 out of 10 karena menurut gue story-nya agak kurang aja sih. Tapi untuk harem-haremnya atau happy go lucky-nya itu oke lah untuk ditonton. Dulu dan lanjut. Ini lumayan tua juga sih. Ladies versus Butler. Oh, nice one. Ini namanya genius. Jadi sinopsisnya apa sih? Singkatnya aja. Jadi sebuah sekolah yang dimana istilahnya apa ya? Sekolahnya tuh
nerima apa siapapun, cowok apapun cewek, tapi kebanyakan cewek sih. Eh Kalau lu bisa masuk situ secara kurang lebih gratis seinget gua atau something like that. Pokoknya bayarannya nggak gede, tapi lu harus basically kurang lebih kerja di sekolah itu sebagai kayak maid atau pelayan, butler. Untuk laki-laki lah butler. Iya, orang yang sekolah di sini yang statusnya lumayan tinggi. Basically itu aja. Itu intinya. Cuma grafiknya tuh Oh iya, grafiknya grafik sama bagus story-nya banget. Jadi basically story-nya nggak ada yang drama atau apa sih. nggak terlalu Jadi berat juga. bener-bener Cuma kayak slice of slice life, of life, romance. By the way, ini Hatechi loh by the way. Bener-bener untuk kalian yang demen cikubi yang lu tau kan cikubi artinya Tahu. apa? Boleh kasih tau? Ya ini bagus banget tonton. Pokoknya bagus banget buat kalau misalkan lu pengen gabut nonton harem. Gua rekomendasi Ladies versus Butler. Next. Nah ini gue butuh bantuan lo nih. Oke. Gue nggak tahu apa lo nonton atau gak. Gue agak lupa masih tulisnya. Oke. Ini Gakuen Sanjugo Shiken Shotai. Yang ini. Kalau misalnya lu lupa juga situasinya, gue ganti yang lain. Lu inget gak sih? Ya. Gue butuh bantuan lo untuk jelasin situasinya. Gue lupa banget situasi yang ini. Oke. Yang gue seinget gue, ini tuh sekolahan. Semuanya tuh basically militer. Ah iya militer. Mereka punya magic, entah gimana ceritanya. Terus Terus jadi setiap orang itu punya basically ya mereka assassin lah kurang lebih. Maka kalau misalkan dapat tugas kayak oke, lu kerjaan lu ini, kerjaan lu itu, bla 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 bla. Pokoknya harem, dan seinget gua MC-nya punya armor. ya MC-nya punya armor. Gue yang itu cuma itu dong. MC Iya. punya armor dan mungkin nih beberapa dari kalian ada yang tahu karakter Bunny-nya. Jadi ini basically kalau kalian nyari dengan karakter Bunny yang ya ada gak ya gambar contohnya? Kayaknya ada sih, nggak mungkin nggak ada. Bentar. Gue lupa karakter Bunny-nya ini nih. Yang ini nih ya. Kalau kalian pernah ngeliat karakter ini dan di suatu di Instagram atau di mana, itu basically animenya Gakuen Taimado Gakuen Sanjugo Shiken Shotai. Basically anime militer harem dan ini juga story-nya if I say so myself decent lah, kayak Infinity Stratos lah basically. Karena emang kebanyakan harem tuh yang dulu tuh It's just going there over kalau and biasanya over. gini, biasanya tuh harem yang dulu itu kalau gak emang kayak High School DxD atau Telafru yang story-nya masih oke, atau enggak ya decent aja gitu, biasa-biasa aja gitu kayak Infinity Stratos atau enggak Gakuen yang Sanjugo Shiken Shotai. Nah, tapi animasinya bagus. Animasi bagus, OP-nya juga OP atau ending ya gue lupa dah pokoknya nih. Enak banget gue denger. Gue cuma lupa antara OP atau enggak ending. Ini gue rekomen. Tapi enggak masih kalau misalnya lu nanya ke gue masih gue lebih rekomen Gakuen yang ini atau Infinity Stratos. Infinity Stratos kalau gue jujur. Lanjut. Kita mau satu lebih parah lagi. Wow. Shiretsuki no Blood Dance. Ini Tunggu ini yang mana sih gue lupa dah. Bukan episode 2 kan? bukan. Ini yang cowoknya trap secara teknik karena dia nyampe jadi cewek buat waktu dia masih kecil. Gue lupa dah anjing. Yang tsundere, yang love interest-nya tsundere rambut merah kecil, kucing. Kucingnya gue langsung connect. Nah, Ini ada yang ini kan? apa? Lalu lanjut aja gue nyari dah anjing. Jadi cerita itu di mana di dunianya semua orang itu bisa pakai magic. Cowok juga secara teknik bisa pakai magic. Cuma nggak semuanya itu bisa bikin kontrak sama spirit. Basically spirit. Spiritnya itu bakal ngasih mereka kekuatan kayak ya kayak mereka bisa dapat senjata atau familiar juga segala macam lah. Masalahnya MC kita punya satu, secara teknik nggak mungkin. Dan setiap cowok di seri ini yang bisa pakai spirit punya julukan King Solomon. Yang basically intinya kalau misalkan ada cowok bisa pakai spirit, dunianya bakal fucked up. Tapi karena cowok temanya kayak Infinity Stratos gitu dong. Iya. Tapi masalahnya di seri ini kan ada bisa ada laki-laki. dua cowok. Ada 2 cowok. Ada 2 cowok yang bisa pakai spirit. Itu yang menurut gue kata gue, ada cowok lagi di dunia ini yang bisa gue harus nonton. Terus juga maka itu cowoknya tuh nyamar jadi trap buat, seinget gue tadi udah umur 5 sampai berapa gitu.
supaya gak ketahuan. MC Harum kebanyakan kayak gitu nggak sih, selalu Iya. ya semua cewek bisa pakai. Ada satu lagi yang muncul Iya. kayak musuh Gakuen Hayaksi. Jangan bahas itu. Oke. Anyway, Oke. balik ke Blood Dance. Apa ya? Karakternya juga bagus-bagus menurut gua. Terus juga buat story-nya, Menurut gua ya, saya suka ini karakternya mirip banget kayak Saijaku no Muhai Bahamut. Agak mirip menurut gua. iya, I can see that. Dari segi karakter bagus. Yang gua kurang cuma satu dari doang. Anime sebenarnya bagus, story-nya lumayan menarik menurut gua. Karena apa ya? Aneh aja gitu, aneh dan bikin gua kayak, oh, that's interesting. Satu, why? Gua tahu ini anime haram. Apa? Anime haram? Lu ngomong haram atau haram? Haram. Haram. Tapi kenapa fanservice-nya sometimes bikin gua kayak, why now? Kenapa harus sekarang? Basicnya haram kan emang banyak fan service. Iya, cuma kata gua, lu bisa bikin story-nya bagus. Karena jujur menurut gua ini story-nya lumayan bukan kayak tapi kayak cuma sekali lagi kurang di flash out aja. Seinget gua ini dari light novel, seinget gua. Atau Biasanya kayak mana gini tahu ya. kebanyakan light Iya. novel kan. Tapi bagus, OP sama ending klasik. Terus juga apa lagi? Kayaknya udah sih tuh ya. Next. Nah, gue pengen nge-recommend ini lagi nih. Basically ini kayak Slice of Life. Cuman gue antara bingung. Menurut lo gue rekomend satu aja atau dua? Soalnya ini ada dua. Ini anime mas satu lagi pengen gue rekomend. Temanya sama. Hampir gak beda jauh. Ya, why not? Oke, jadi gue nge-recommend dua. Yang pertama itu Kanojo ga Flag wa Oretara ga Worero. Susah banget, I know. Mouthful. Jadi basically yang ini yang pertama. Nah, yang kedua itu Nuko. Lu tau gak Nuko? Kayak gue tahu deh. Gue cari nama panjangnya dah. Nah, yang kedua ini namanya ini adalah Nukom. Nih, Nukom. Nah, Iya, tahu. Oreno no nai senta kushiga gakuen loko komedi zenryoku. Yep. Nah, basic ini Nukom, singkatannya Nukom. Iya. Jadi ini sebenarnya kenapa gue bilang gue kenapa apakah gue rekomend satu-satu aja atau dua-duanya? Karena basically temanya nggak beda jauh. Yang Kanojo ga Flag sesuai judulnya Flag. Basically anime ini dua-duanya harem. Yep. Yang bikin beda itu cuma temanya doang. Karena juga Flag ini dia itu jadi lakinya ini kayak punya kekuatan untuk ngelihat flag. Flagnya pas di kepala sini nih. Gua ambil contoh Fadlan ya. Di sini, ya kan? Jadi nanti kalau lu karakternya ngeliat si utamanya ngeliat cewek ini ada flag mati atau apa, itu ada indikatornya si flagnya. Dan basicnya kayak gitu, bener-bener basicnya kayak gitu banget animenya. Dan ini komedi full komedi banget. Komedi sih lebih ke komedi. Kalau haremnya ya fan service-nya agak kurang kalau gue jujur di anime Kanojo ga Flag ini. Jadi dia lebih fokus kayak ke komedi banget. Lalu juga harem. Nah, untuk yang Nukom ini bedanya kalau Nukom ini, kalau itu kan flag, kalau ini pilihan. Kan ada sentakushi itu kalau nggak salah pilihan. Nah, jadi itu setiap dia pengen reaksi atau apa, dewa tuh bakal ngasih pilihan. Lu pilih, lu pengen ngasih tahu apa atau gimana. Jadi dia secara otomatis karakter utamanya harus ngikutin apa yang dewa itu kasih. Dan harus milih salah satu dari dua pilihan itu, atau kadang-kadang tiga seinget gua. Dan ini di sini full komedi juga, cuman komedinya menurut gue lebih bagusan yang di Nukom daripada yang di Kanojo ga Flag. Dan selain itu juga animasinya dua-duanya nggak beda jauh banget. Cuman kalau misalnya gue disuruh milih antara Nukom atau Kanojo ga Flag, animasinya lebih bagusan Kanojo ga Flag. Cuman untuk karakter desain, gue lebih suka di Nukom. Nah, selain itu juga untuk OP dari dua-dua ini oke-oke aja menurut gue, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, ya kan, fine. Lalu juga untuk di Nukom ini fan service-nya menurut gue lebih oke dibandingin Kanojo ga Flag, ya kan. Dan kalau misalnya disuruh milih antara dua-duanya yang mana gue rekomend, dua-duanya sih gue rekomend. Karena emang ya untuk fan haram aja gitu. Dan ya lanjut, kita bakal ambil sedikit belok kiri. Kenapa? Karena kita masuk haram yang agak sedikit dark. Freezing. Ini anime menurut gue perlu ditonton sama semua orang. Agak sedikit bias gue, tapi gak apa-apa. kadang-kadang nggak ada rule di sini kita. Yeah. Kita nggak ada rule banget sekali ini. Yup. Kenapa? Karena Freezing ini menurut gue dari segi story lumayan apa ya, interesting aja. Cara power scalingnya mereka. Terus juga karakter buildingnya bagus banget. Jadi Freezing itu apa? Jadi kita tuh kayak ada satu anak cowok, dia punya kakaknya ini
gue lupa nama julukan cewek yang berantemnya apa. Mereka ngelawan monster basically kayak kaiju namanya Nova. Terus mereka itu setiap berantem itu di belakang singku di sini deh. Ada kayak kristal kecil-kecil kayak 3 biji. Dimana setiap mereka berantem itu bakal basically bersinar. Mereka dapat power. Basically gitu. Cuma kakak MC-nya mati pas lagi lawan Nova. Nova aja ikut mati. Pas adiknya masuk ke akademi yang ngejelasin cara kerja, basically cara lo jadi warrior di anime ini, itu dua tipe. Itu cewek yang basically do the heavy work sama cowoknya yang basically sport. Masalahnya dia dapat partner cewek MC-nya itu dia punya kristal, punya KKE. Jadi ya dinamiknya kayak apa ya? Dinamiknya gue bilang dinamik mereka. Gue lupa dah. Ini anime Heart Tachi atau nggak sih? Yes. Gue gak lupa di situ loh soalnya. Yes, lumayan hard. Terus juga dan lumayan dark. Dan gue tahu, cuman gue lupa ini Heart Tachi atau enggak. Hard ya? Nah, soalnya puting di mana-mana. Terus juga Seiko no Pasar dong. Enggak separah itu. Enggak, Seiko no Pasar sampah. Pokoknya Freezing itu menurut gua banyak banget yang nggak nonton. Banyak ya, ini gue Banyak banget. Tapi ini worth it kalau misalkan lu mau kayak nonton action yang ada sedikit. Mungkin kalau misalnya kalian demen dengan High School DxD mungkin kayak harem-harem yang sekarang itu apa ya, yang paling gampang diambil ya, kayak misalnya mau Gakuin atau ya, misalnya gitu, yang kayak kemarin juga tuh ada tuh satu lu lagi. mungkin bakal demen ini Karena yang full ada fightingnya juga. Jadi kayak nggak cuman yang biasa kayak tadi gue rekomen yang full dan komedi dan itu. jujur menurut gua nggak tahu kenapa anime ini ada tag haremnya, karena menurut gua nggak ada haremnya sama sekali. Selama ada cuma ada 2 cewek doang yang demen sama MC. 2. That's it. Selama ada tag haremnya ya bisa direkomen. Yes. Makanya kata gua, why not? Next. Oke, gue kali ini sumpah gue nggak tahu ya. Lu tuh kebalikan gue gitu. Gue ngerekomen yang Slice of Life, happy gitu kan. Ya mungkin ada satu tadi yang lain. Lu ngasihnya yang ini dark. Well, gue emang sama Falan sengaja kayak kita nggak bikin rekomen anime yang sama kayak ini. Jadi benar-benar sesuai dengan taste kita. Dengan apa yang kita tonton dan menurut kita oke ini bagus. Nah, yang ketiga ini adalah keempat ya saja jatuhnya ya gue ya. Rokujima no Shinryakusha. Nah, ini kalau bisa dibilang ini anime fever dream, yes. karena gini, basically lu bayangin, lu tinggal di apartemen yang kayak cuma sepetak 2 petak doang gitu kan. Kecil banget apartemen di Jepang kan biasanya kan. Dan lu di situ muncul Mahoshoujo, alien, makhluk pribumi, maksudnya yang di bawah tanah ya, bukan yang pribumi gitu kan. Habis itu hantu, lu bayangin. Terus ada teman sekolah lu. Nah, ini basically fever dream banget ya kan. Jadi ini basically animenya ya sesuai tadi yang gue bilang. Sebenarnya kayak gitu. Basically lu lagi tinggal di apartemen dan tiba-tiba datang ya tadi gue 4 macam karakter itu dan basically story anime ini kalau gue bilang gak ada. Kalau dibilang story untuk anime enggak, lebih ke story karakter-karakternya. Jadi basically di anime ini lebih ngeceritain story karakter-karakter yang ya tadi gue bilang ada pribumi, magic girl, habis itu juga ada nggak usah pribumi, yang gue manusia bawah tanah, habis itu kayak hantu, habis itu juga alien. Lebih fokus ke mereka dibandingin karakter utama kita. Karakter utama kita cuma muncul di situ kayak ya gue bantuin lo gitu, kayak gitu ya kan. Dan OP-nya sama endingnya enak ini. Animasinya juga gue lupa nih kayaknya masih tahun 2012 ke atas. Cuma seingat gue lebih mudaan yang Rokujima no Shinryakusha, atau gue lupa antara dia ini di Tukuwara tuh kurang lebih cepat Kanojo ga Flash sama Nokam atau ini singkat gue. Soalnya nggak beda jauh singkat gue. Animasinya oke. Dan ya mungkin itu saja sih gue. Lanjut. Kita anime yang satu ini hampir mirip kayak Infinity Satos, namanya 100. Oke, jujur gue 100 ngedrop jadi gue nggak tahu. 100. Premisnya hampir sama, cuma seinget gue cowoknya ada banyak, cuma yang dikasih lihat cuma 1 kalau gue nggak salah ya. Udah lama juga kan, udah nggak rewatch. Kayak Gundam Panzer gak sih ada tank-tanknya gitu atau robotnya juga? Oh, makanya gue bilang lebih mirip ke ini apa Infinity Satos. Oh, masih robot ya? Iya, cuma uniknya mereka robotnya nggak basically apa ya, lebih kayak Iron Man.
bener-bener armored cuma kayak tangan doang, tangan, kaki, badan, udah. Oke. Jadi kan kalau Infinity Stratos kan lu bisa terbang kan. Dan apa gede gitu apa kakinya. Kalau ini enggak, udah kayak armor biasa. Kalau Infinity Stratos kan basically lu gak ada armor anjing, cuma sarung tangan sama sarung kaki doang. Iya, basically lu setengah jet. Setengah jet ya. Kalau ini ya udah gimana sih? Apa lu armor berantem ya aku basically Iron Man cuman nggak full banget gitu kan. Oke. Terus basically monster datang kayak we gonna destroy everything gitu kan. Terus MC-nya selamat sama teman masa kecilnya pas itu selamat dari insiden. Seinget gue temennya MC-nya gigit teman masa kecilnya. Sekali lagi gue udah lama banget ya nonton, jadi kata gue bukan kayak Valvare gitu anjing ya, vibe-nya anjing ya. No, enggak, beda jauh. Oke, lanjut lagi. Itu cuma season episode 1 ya doang kayak gitu, dikasih tau backstory-nya. Terus jadi MC-nya basically punya darah monster ya di dalamnya, nggak sengaja. Karena inget gue temennya hampir mati, terus entah kenapa dia kayak gue gigit temen gue. I don't know why. Gue juga nggak tahu apa yang dia Tapi karena gue nggak nonton. Dari segi animasi, opening sama haremnya good. Story bisa dibagusin, tapi menurut gue lumayan. Animasi grafik karakternya Emang grafik bagus ya? Sehingga gue liat nggak terlalu banget sih ini. menurut gue sih bagus. Oke. Terus sama OP-nya bagus. Gue nggak bisa komen apa-apa kali ini Ya, karena gue karena belum nonton. Pokoknya ininya kalau misalkan lu mau basically gini, kalau misalkan nonton Infinity Stratos, lu mau yang agak dark sedikit kesini. Iya, benar. Itu kayak dark banget soalnya. Iya. Oke, anyway, next. Ini gue mau pada nonton nih. Sekiro. Nah, Sekiro ini kalau gue boleh jujur, mungkin kayak freezing tapi gak dark. Jadi Gak basically dark. Ini lumayan bayangin normal. Jadi gini, basically bayangin di kota ini dan lakinya banyak by the way. Iya. Jadi di sini ada sistem, gue lupa namanya apa. Apa sih namanya gue lupa. Gue juga Pokoknya ada tahu sistem yang banget dimana kalau laki itu bisa dapat 1 sampai lebih cewek yang bisa berantem. Yeah. Jadi di sini ceweknya yang berantem ini yang kalian lihat di anime ini itu nggak normal. Basically mereka itu punya kekuatan tersendiri. Yep. Setiap karakter itu perempuannya itu punya kekuatan yang beda-beda. Ada yang kayak Sakura gitu, ada yang jadi hacker, ada yang kekuatannya pohon, ada yang kekuatannya kobushi, tonjok-tonjokan. Jadi benar-benar banyak macam-macam. Dan ada juga yang kayak kembar. Terus ingat gue kembar juga beda sih kekuatannya atau sama gue lupa. Dan seperti yang gue bilang ini basically 100 tapi ya lebih pure. Soalnya freezing maksud lo. Oh iya, freezing. Maksud gue kayak freezing. Cuman kan kalau freezing ada kayak badan dark dan gue juga nonton freezing dan itu emang dark. Kalau ini enggak, lebih family friendly lah dan lebih happy lah. Dan hard edge-nya masih ada. Iya. Dan di sini haram, full lah haram. 5 kalau full banget. Iya, bahkan astrologi itu. Iya. Ilegal. Ya kan? Nah, untuk karena animasinya oke. Untuk animasinya ini kan terang banget kayak anime di bawah 2010 atau 2012. Berasa soalnya. Kerasa banget ini. Tapi hard edgy, animasinya oke, OP-nya juga oke, dan untuk ini mungkin nggak tahu sih yang sekarang ini gue cuma pengen kasih tahu aja voice actor juga oke semua. Ya kan, terus di sini juga bukan kayak laki yang pathetic banget gitu loh. Lakinya bukan yang kayak cuman diem doang, seenggaknya ngebantuin. At least do something. At least do something, nggak cuman diem doang ke AFK. Oke, lanjut next. Lanjut. Ini salah satu yang lumayan Udah lama banget dan gue kenapa banyak yang nggak tahu soal ini. Absolute Duo. Ini menurut gue Absolute Duo yang gue inget itu cuma sensei doang anjing, yang Kenji. Iya. Itu doang yang di otak gue anjing. Oh, itu sensei the best. Basically Absolute Duo ini dimana setiap orang itu punya senjata yang bisa mereka manifest, entah itu pedang, shotgun, sniper, tombak. Ini kayak Soul Eater gak sih jatuhnya kalau senjata gitu? Tapi bukan manusia. Iya, hampir kayak gitu. Cuma bedanya kalau Soul Eater kan lo basically ngambil orang jadi senjata. Kalau ini enggak, mereka cuma punya senjata masing-masing. Ngambil senjata bukannya Guilty Crown anjing. Beda. Ya udah lanjut. Terus jangan ngomongin Guilty Crown, gue gak mau bahas Guilty Crown, gue punya masa buruk. Ya udah cepetan. Terus tapi masalahnya setiap senjata itu semuanya bakal ya basically senjata buat perang. Tapi MC kita punya senjata momen gak normal. MC-nya punya perisai. Secara teknik Tapi Indonesia seharusnya nggak bisa. nggak bisa apa sih?
seharusnya lu kalau dapat senjata lu tuh bakal bikin damage entah itu. Masalahnya kan senjatanya perisai. Kata Indonesia. Iya, kayak wow, gue bisa apa? Ya gue tonjok. Basically kenapa nama anime juga Absurd Duo? Kenapa? Karena setiap orang yang lulus masuk, mereka pas pengen masuk suruh rusuh. Yang menang boleh masuk. Terus yang istilahnya apa ya? Yang udah masuk mereka harus milih partner. Basically kayak teammate-nya mereka lah. Dan apa ya? Pairing-nya tuh lumayan menarik. Masalahnya MC-nya nggak nemu-nemu. Akhirnya nemu lah nih cewek atuh. Ya udah. Dicoba. Lumayan apa ya? Chemistry-nya lumayan bagus lah. Ya udah habis itu ya udahlah. Sama dia aja jadi ya haremnya di situ. Sama ada singkat gue 2-3 cewek lagi, 2 di kampus itu, 1 lagi di luar, seingat gue. Terus juga action lumayan, grafik juga animasi lumayan, openingnya bagus. Gue sampai sekarang nggak bisa lupa sama openingnya. Terus nggak terlalu hard edgy. Tapi mungkin buat orang yang nggak demen sama loli kayaknya, gue nggak tahu juga sih anak itu bisa dihitung sama loli atau kagak. Yang rambutnya putih, Iya. si Juli. Mungkin bakal kayak nggak tertarik, tapi percaya sama gue, ini lumayan bagus karena gue nonton. Dan buat story setengah awal bagus, udah ke belakang kayak lu banyak banget yang lo skip. Walaupun gue Ini apa sih, light novel atau manga? itu light novel deh. Walaupun gue nggak baca light novel ya, pas gue nonton kayaknya ada yang ke-skip deh. Berasa gitu. Gue jujur gue nonton. Udah lupa. Jadi makanya gue lama banget orang gue terakhir kali nonton ini tuh SMP kan? Iya, terakhir itu juga gue sempet rewatch SMA udah. Enggak, gue gak sempet nge-watch sama sekali anjing. Gue udah lupa banget. Dan ini juga gue nonton zaman-zamanan. Lu masih inget gak nonton di YouTube berpat? Bagi kalian yang tahu, dulu sebelum ada Sama Ada Koplovers kita nonton di YouTube. Per part di mirror, subnya Espanyol. Juga ya, bener juga ya. Anyway, next. Oke, sebenarnya udah semua. Yeah. Cuman gue akan ngasih satu bonus dari gue nih ya. Bonusnya itu adalah Oniai. Ini singkatan. Kalian cari sendiri lah Oniai apaan. Oniai ini basically kalau kalian demen Oreimo hampir mirip. Cuman bedanya kali ini adik perempuannya yang lebih kayak ke Brokon. Sedangkan kakaknya nggak siskon singkat gue. Jadi Oniai ini bener-bener anime harem karena dia itu singkat gue kakaknya itu tinggal di apartemen sama adiknya. Cuman sisanya semua roommate itu cewek. Dan di sini jujur OP-nya bagus, animasinya bagus, dan story-nya tadi gue bilang full komedi. Jadi gak ada story yang jelas, nggak ada. Jadi bener-bener basically ini full komedi. Jadi untuk have fun aja. Dan ya mungkin itu saja dari gua di video kali ini dan dari Fadlan juga. Jadi kita kali ini ngerekomen harem, dan mungkin di selanjutnya ini karena kita nggak bakal bagi 2 part karena ini kan juga bentar lagi selesai. Jadi gua akan ngomong cepet nih. Jadi kemungkinan minggu depan kita akan rekomendasi manga yang pernah kita baca dan yang menurut kita oke lah untuk direkomend. Dan mungkin itu saja dari gua Rasam. Dari gua Fadlan. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Bye bye.